Selamat datang di channel viola.id. Kali ini kita akan membahas audio player jadul di komputer, yaitu Winamp. Kita bersama ya bahwa Winamp ini aplikasi jadul. Jadi ini akan menjadi memori kita semua ya, terutama yang anak-anak 90-an ya, baru-barunya PC, pasti di PC ada Winamp-nya. Nah, kita lihat nih, kita sudah buka aplikasi Winamp, kemudian kita tambahkan lagu. Nah, inilah tampilan Winamp. Ya, di masa jadul dulu kan nggak ada pemutar aplikasi lain selain Winamp ini. Nah, ini contoh tampilannya setelah masukkan lagu, kemudian tampilannya seperti ini. Ini ada suaranya ya. Terus hal menarik lainnya dari Winamp itu ini ya, yang dulu sangat berkesan kan, ini tampilan jadulnya yang awal-awal kayak gini nih. Tapi setelah semakin kesini juga semakin tampilannya juga semakin modern. Kita bisa lihat ada yang tampilan modern yang awal-awal dulu seperti ini, kemudian kasih ini lagi di perbaharui lagi dengan skin yang lebih modern lagi. Tapi supaya nostalgianya kena, coba kita ini aja view yang skinnya yang klasik aja ya. Skin klasik, mana skin setting. Nah, ini option skin, kita pilih yang klasik aja. Jadi dulu dimana komputer masih jadul dan RAM-nya masih rendah dan kapasitasnya juga, memorinya juga masih kecil, Winamp itu satu-satunya ya, salah satu ya aplikasi yang sangat favorit karena nggak berat juga ya. Terus di sisi lain Winamp itu juga punya ini, dulu yang bikin asik itu ada equalizernya. Kita on kan, kemudian kita bisa pilih presetnya sudah ada di load nih. Ada club, dance, flat dan lain-lain, itu sudah bisa diatur. Kalau suaranya pecah atau gimana ya kita matikan aja, nggak kita pakai, kita close lagi seperti ini. Kemudian yang menarik lainnya adalah ini ya, kalau kita dari Winamp itu visualisasinya yang top. Coba kita lihat si visualisasi ya. Oke, kita start. Nah, dulu kalau kita mainkan musik ya, kemudian misalnya ini kan ada lagu nih, visualisasinya ini akan bergerak mengikuti dentuman lagu. Kalau kita mau full ya asik ya kita fullin. Cuman zaman dulu namanya juga komputer masih lemot ya, prosesornya masih di bawah. Kadang untuk gerakin grafis segede ini juga komputernya jadi nge-freeze. Walaupun ini seru, tampilannya oke, ya itulah. Kemudian ada selain tampilan itu juga beberapa keunikan lainnya dari Winamp ini adalah add-on ya. Jadi ya coba preference itu ya settingannya ya, Winamp Help. Terus kemudian lupa aku ya, Winamp yang ada bisa ini add-on itu loh, main option. Kemudian ada di preference nggak salah, ini atau di control P. Di sini tuh ada input, ada output. Inputnya bisa flag sudah ada, AVI, Metroska, MIDI, yang .mi juga sudah bisa. Kemudian MPEG video kalau dimasukin juga udah bisa. Kemudian ini namanya inputnya ya, input apa saja yang sudah bisa diproses. Ini nih IAV, ini pluginnya, flag dan lain. Kemudian ada outputnya itu ada yang untuk writer, untuk menulis, ada yang wave out, macam-macam lah. Kemudian DSP juga kita bisa mainkan banyak sekali DSP yang kita kita bisa masukkan di sini pluginnya. Contoh ini yang bawaan dari Winamp sendiri sudah ada processingnya. Kemudian selain itu yang menarik adalah Winamp ini ya legend ya. Jadi nggak mungkin nggak ada komputer tanpa Winamp zaman dulu. Walaupun itu masih masih Windows berapa ya, Windows 2000, Windows NT di bawah-bawahnya, Windows 98 yang kita masih ngetik pakai pakai apa itu program dulu yang Excel itu ya. Tapi sebelum Excel sih,
Itulah. Kemudian ya itu jadi menariknya nostalgia Winem itu. Kemudian ini nih yang jadi ciri khas lainnya adalah selalu ada apa namanya, ini kredit kita lihat kredit about Winem Help. Oh bukan ya, kan kita lihat skin about Winem, masa ini Ctrl F1. Ini di sini tuh yang menurut saya legenda banget ya. Winem itu sejarahnya dari tahun ke tahun, kemudian kreditnya. Coba kita lihat ini Winem sejarahnya. Kemudian dulu tiap tampilan versi ini beda-beda kayaknya. Terus kemudian kredit Winem versi sekian, siapa saja yang apa namanya berkontribusi di masing-masing versi ini. Nah, kita lihat kan gitulah. Jadi Winem ini pengembangan gak hanya sekali tapi bertahap terus. Untuk skin-skinnya siapa yang ngembangin, semua ditampilkan di sini. Kemudian ini ada keypad shortcut ya. Oke. Terus kemudian historinya ini kita bisa lihat nih bahwa Winem itu lahir gak hanya dari satu kali ya. Berkali-kali dia mulai dari Winem versi 5. Ini sebelum versi 5 itu ada versi di bawahnya, versi 4, versi 3. Versi 5 ini sudah menggunakan skin modern. Nah, kalau kita lihat sebenarnya masih ada nih skin Winem 4, Winem 3. Kita bisa apa namanya cek di situs-situs arsipnya Winem. Terus kemudian ini nih yang satu yang menjadi ciri khas lagi adalah ketika kita install Winem ada suara dari DJ Lana yang menjadi ciri khas Winem. Nanti kita bisa putar, inilah suaranya, kurang lebih seperti itu. Oke, selain itu apa ya yang menarik inilah, kalau kita lihat tampilannya ini jos kan, loh asik dengan musik berdentum. Kita bisa melihat ini apa namanya visualisasinya, kayaknya bisa diklik deh ini, maksudnya diatur stop mode, show help, show playlist. Oh iya ya, ini kita bisa lihat playlist yang sedang berjalan juga apa di sini. Terus ini yang lagi jalan, nah ini ada playlistnya juga ya, keren sih. Dan kalau untuk dulu sih ini yang ini nih. Terus satu lagi itu kan ada player namanya Fubar ya. Fubar itu Peter Pawlowski yang bikin, dan dulu kayaknya pecahan dari Winem ini juga sih. Dari Winem terpecah dia ngerjain Fubar sendiri. Nah, dulu seingat saya Winem ini untuk di kuliahan, untuk apa nama anak-anak di kuliahan. Tahun saya kuliah 2004 kayaknya. Itu masih rata-rata Winem lah. Winem walaupun ada Fubar atau apa itu Windows Media Player itu masih kalah lah sama Winem, karena ini memang apa namanya topnya lah zaman dulu. Bisa play, bisa shuffle, bisa ini terus kemudian versinya macam-macam lah. Kalau ada pengalaman yang menarik dengan Winem, tentunya kita seumuran lah ya. Kalau dari tahun 98 udah mulai mengenal komputer, walaupun komputer dulu speknya jadul gitu kan, Winem masih yang jadi ininya lah, primadonanya dalam audio player. Terus terlebih lagi apalagi Winem ya. Terus yang menarik lagi ya inilah, ada file info, kemudian bisa lihat library ya, library juga. Oke, kurang lebih memori nostalgia dengan Winem seperti itu. Kalau ada cerita menarik, ada pengalaman menarik seputar Winem, jangan lupa komen di bawah, share apa pengalaman-pengalamannya. Kita bisa berbagi nih sama-sama anak milenial 2000-an ya yang masih menggunakan Winem. Zaman dulu memang belum ada Spotify dan lain, belum ada ya. Apple pun juga, Apple Music belum ada. Jadi download kadang dari bajakan, kita pakai aplikasi untuk muternya pakai Winem ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa komen, like, share di channel violade.id agar channel ini berkembang dan memberi dapat memberi video-video menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah.